Selamat datang kembali di channel saya. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang load balancer. Teman-teman bisa langsung saja baca penjelasannya, algoritma, manfaat, dan yang lain-lainnya. Untuk lengkapnya, teman-teman bisa kunjungi langsung di artikel ada di website saya di hendroprasetyo.com. Nah, saya langsung saja ke gambar di sini untuk menjelaskan analogi apa itu load balancer supaya teman-teman mungkin bisa langsung paham kalau dijelaskan secara visual. Nah, silakan teman-teman fokus aja ke gambar di sini. Jadi, misalkan seperti ini. Saya punya website, kemudian website ini ingin saya publish di internet supaya bisa diakses oleh banyak orang, oleh banyak user, oleh banyak klien. Nah, jadi setelah website ini udah saya buat, maka saya butuh PC kayak gitu ya, untuk meletakkan file-file website saya tadi. Namun di sini tentu saja kita butuh PC dengan spesifikasi server. Kenapa? Karena dia harus aktif dan juga harus selalu on ya, harus selalu aktif. Juga dia harus punya spesifikasi yang cukup tinggi karena nantinya akan digunakan dan diakses oleh banyak orang. Jadi butuh kinerja yang bagus, butuh performance yang bagus. Nah, setelah kita udah punya servernya, udah punya PC servernya tadi, kita bisa install OS. Di sini saya akan menggunakan Ubuntu Server. Nah, setelah install Ubuntu Server, kita butuh yang namanya web service. Nanti untuk meletakkan file-file kita, file-file website tadi ya, kita install bisa kita gunakan Apache ataupun Nginx, Ning kayak gitu ya. Nah, setelah kita install di PC yang pertama ini ya, saya contohkan yang pertama ini, teman-teman bisa fokus di PC pertama ini dan klien aja dulu, nggak usah fokus ke load balancer sama server yang kedua ini nggak usah dulu, pokoknya fokus di yang satu sama klien dulu. Nah, setelah tadi saya udah install Ubuntu, saya udah install web service, kemudian saya juga udah meletakkan file-file saya tadi. Nah, saya bisa beli IP publik supaya nanti website saya bisa diakses secara global kayak gitu ya, maksudnya secara bisa melalui internet kayak gitu, bisa diakses oleh user-user di sini. Nah, setelah udah problemnya, kasusnya adalah kenapa kemudian kita nantinya butuh load balancer ini? Ada dua poin utama. Yang pertama, bagaimana kalau PC server kita ini tiba-tiba down kayak gitu ya, ataupun mati. Maka user di sini tidak bisa mengakses website tadi. Nah, tentu akan dirugikan ya kedua belah pihaknya, user maupun kita sebagai pemilik websitenya. Apalagi kalau website itu adalah website e-commerce, jadi itu bakal fatal banget. Nah, itu kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua adalah gimana kalau misalkan website kita itu dikunjungi oleh banyak user dan tiap hari semakin banyak kayak gitu ya. Jadi tentu saja user ini kan akan membutuhkan request dan server kita akan melayani request tersebut. Nah, dengan request yang begitu banyak, tentu saja itu akan membuat aksesnya melambat kayak gitu ya. Nah, sehingga itu juga akan kurang bagus ketika website kita nanti lambat banget diakses oleh user. Oleh karena itu, kita butuh tambahan resource supaya website kita itu bisa tetap cepat diaksesnya kayak gitu. Kita bisa beli server lagi, bisa beli 2, 1 tambahan kayak gitu ataupun 3 dan seterusnya. Nah, di sini saya contohkan, saya membeli PC server satu lagi di sini untuk meletakkan website file-file website saya tadi, sama seperti di server yang pertama. Saya akan install di sini juga Ubuntu server, kemudian saya akan install juga di sini web service Apache. Nah, kemudian ya saya akan letakkan lagi file-filenya sama. Jadi di server pertama dan kedua ini sama. Kita bisa tambahkannya server lain 3, 4 dan seterusnya. Nah, kemudian saya juga akan beli satu lagi PC untuk digunakan sebagai load balancer. Jadi PC-nya juga PC server ya. Kenapa? Karena itu juga karena itu dituntut untuk selalu on terus, selalu aktif juga. Nah, kita bisa belikan di sini PC server juga. Nah, selain PC server, kita juga bisa beli alatnya. Sudah ada hardware-nya kayak gitu.
yang dibuat oleh Cisco. Jadi namanya kalau nggak salah Cisco System Catalyst. Kemudian ada juga Barracuda Load Balancer. Oke, kalau udah, saya di sini akan mencontohkan. Di sini nantinya akan PC server juga yang akan digunakan sebagai load balancer. Nah, jadi idenya adalah IP public tadi, IP yang buat internet tadi, itu akan kita letakkan di load balancer. Nah, kemudian untuk IP di server 1 dan IP di server kedua, nanti kita akan gunakan IP lokal, kayak gitu. Jadi, tapi dia tetap dalam satu jaringan. Oke, nah, misalkan di sini saya untuk server pertama nanti punya IP 172.16 sekian-sekian, untuk yang server kedua 172.16 sekian-sekian, dia harus tetap dalam satu jaringan. Kemudian nanti di sini punya IP 172 sekian-sekian, juga nanti IP publiknya berapapun itu yang dikasih kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau klien ini ya dia bebas, namanya juga user klien, dia mau IP-nya berapa juga bebas. Nah, oke. Jadi nanti cara kerjanya adalah misalkan gini, bergantian kayak gitu ya. Jadi ada algoritma di sini. Yang pertama ada round robin, dia bergantian. Jadi misalkan ini pertama diakses nih oleh klien satu kan, dia akses. Nah, maka nanti sama load balancer akan dialihkan ke web server pertama. Nanti misalkan dia mau akses lagi, yang kedua dia akan dialihkan ke web server kedua. Jadi bergantian. Ini untuk algoritma round robin. Begitu juga klien yang ini. Dia misalkan refresh pertama, dia dapat server pertama, aksesnya dari sini ya, webnya dari sini kan sama aja ya webnya kayak gitu. Nah, kemudian yang sama juga untuk berlaku untuk klien 3 dan klien-klien seterusnya, user-user seterusnya, sama. Jadi algoritma round robin seperti itu, dia bergantian. Kemudian berikutnya ada algoritma rasio, itu dia berdasarkan rasionya. Jadi misalkan server pertama ini rasionya lebih tinggi untuk menerima beban, maka nanti klien-klien ini akan mendapatkan, akan diarahkan ke server pertama kayak gitu ya, sampai memenuhi beban sesuai dengan rasionya. Nah, kemudian yang fastest, yang tercepat. Nah, untuk yang tercepat ini maka nanti dicek. Jadi mereka berdua ini tentu saja tadinya kondisinya sama. Nah, kemudian akan ketika klien pertama request, maka akan diberikan web server pertama. Nah, tentu nanti semakin banyak user kayak gitu ya, kita sebutnya sebagai N, di N tertentu, dia akan kemungkinan web server kedua ini akan lebih cepat daripada server pertama. Maka ketika server kedua ini lebih cepat, akan dialihkan oleh load balancer ini ke server kedua. Nah, nanti ketika di data tertentu server pertama ini lebih cepat statusnya, maka nanti sama load balancer akan dialihkan ke server pertama. Nah, seperti itu aja terus. Nah, kemudian yang terakhir ini untuk algoritma less connection ini koneksi terkecil. Jadi nanti misalkan nih klien pertama ini dia mengakses akan dikasih ke server pertama ini. Nah, nanti yang terkecil adalah berikutnya adalah server kedua kan. Nah, nanti misalkan klien yang ini akses, maka akan dikasih ke server kedua dan seterusnya. Pokoknya nanti yang terkecil itulah yang akan mendapatkan layanan dari server di sini. Oke, itu kurang lebihnya algoritmanya, sekilas aja ya. Bisa teman-teman langsung cari tahu juga sih. Kayaknya bisa lebih lengkap dan lebih jelas. Oke, nah kemudian kita tahu ya, jadi intinya load balancer itu tadi digunakan untuk memanage supaya server tadi bisa bergantian dalam memberikan request layanan dari klien kayak gitu. Jadi intinya di sini filenya sama, website filenya sama, di sini dua-duanya gitu. Nah, supaya ketika nanti misalkan nih server pertama mati, nah server kedua masih bisa melayani kayak gitu ya. Jadi nggak ada ceritanya misalkan oh servernya jadi nggak bisa diakses karena servernya down atau gimana gitu. Nah, itulah pentingnya load balancer. Oke, secara tekniknya kita bisa langsung. Nah, di sini saya punya server 1. Misalkan ya kita beralih ini. Di sini server 1, saya akan install Ubuntu server. IP-nya tadi saya cek itu nanti 142.172.16.100.142. Fungsinya sebagai balance server, misalkan di sini ya. Oke. Nah, tadi kan saya bilang server pertama yang ini itu untuk analogi saja. Sekarang kita
fokus ke yang sini, fokus ke penjelasan saya yang berikutnya. Nah, jadi server pertama yang ini akan digunakan oleh load balancer dengan IP ini. Nah, kemudian server kedua itu adalah yang ini. Ini server kedua fungsinya sebagai web pertama dengan IP ini web server pertama nanti. Nah, kemudian ini Ubuntu server yang ini sebagai PC yang ini. Nah, ini sebagai nanti web server yang kedua kayak gitu ya. Yang ini dengan IP ini 146. Nah, kemudian nanti saya aksesnya akan melalui klien. Misalkan di sini klien ini ya. Saya akan aksesnya nanti dari macOS dari laptop saya ini. Untuk testingnya, nah untuk IP ini. Oke, nah di sini untuk load balancernya saya akan menggunakan software open source namanya Hproxy. Jadi kepanjangannya itu High Availability Proxy atau proxy dengan ketersediaan tertinggi. Nah, itu teman-teman bisa baca lebih lanjut apa itu Hproxy. Nah, langkah-langkahnya kita langsung praktekkan saja. Nah, di sini saya akan menggunakan VMware sebagai virtual untuk web servernya, untuk servernya. Untuk yang ketiga ini, untuk server 1 tadi 2, 3 ini. Saya akan menggunakan VMware. Nah, di sini saya udah punya server 1, server 2, server 3. Jadi nanti ini kita pakai sebagai load balancer. Ini kita pakai sebagai tadi tempat server web yang pertama, ini sebagai server web yang kedua. Kita langsung hidupkan saja. Ini server yang pertama ya. Nah, oke, ini server yang pertama. Oke, kita satu-satu dulu. Nah, di sini oke, jadi tadi cara yang pertama adalah kita harus install Hproxy-nya. Sepertinya sih saya sudah install di sini ya. Jadi di sini kita bisa gunakan sudo apt-get install Hproxy. Supaya memudahkan, saya mau langsung masuk saja ke root, jadi nanti nggak perlu pakai sudo lagi. Nah, jadilah saya langsung aja, teman-teman bisa lakukan apt-get install Hproxy. Oke, nah di sini saya udah install ya, jadi nggak perlu install lagi, teman-teman bisa install yang belum install. Nah, setelah kita install, kita bisa konfigurasi default Hproxy-nya. Caranya adalah gunakan sudo nano ini. Nano, kemudian etc, kemudian default, kemudian Hproxy. Nah, di sini ini tadinya kalau defaultnya ya dia masih ada tanda pagarnya, kita hilangkan saja untuk mengaktifkan. Jika sudah, kita bisa Ctrl+X untuk menyimpan. Nah, jika sudah, langkah berikutnya adalah konfigurasi default. Berikutnya adalah konfigurasi Hproxy.cfg-nya ini. Kita bisa langsung ke nano, kemudian nah di sini, nah ini defaultnya adalah sampai sini ya. Nah, sampai sini ini defaultnya. Ini nggak usah kita rubah-rubah. Nah, kita cuma perlu menambahkan mulai dari sini. Front header, kita tambahkan ini front header, tulis saja front header, kemudian bin di port 80, modenya HTTP, kemudian default backend-nya adalah footer. Kemudian kita bikin backend footernya ini yang ini. Sesuai sama request yang di sini ya. Nah, ini kita bikin mode HTTP, kemudian balance round robin. Nah, kita akan menggunakan algoritma yang round robin, jadi dia nanti bergantian. Nah, kemudian kita setting di sini servernya. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini settingannya ini server, kemudian nama servernya atau nama hostname-nya dari server pertama dan kedua ini. Nah, jadi punya saya nama servernya adalah server 2U atau nama hostname-nya itu ya. Nah, kemudian IP-nya yang 172.168.100.145. Nah, yang ini.
yang ini tadi. Ini. Nah, kemudian portnya 80, kemudian cek. Nah, kemudian berikutnya adalah server yang kedua. Server kedua itu yang ini ya. Nah, kita tulis di sini server 3U punya saya namanya, nama servernya, nama hostname-nya. Kemudian IP-nya 172.16.100.146. Nah, teman-teman bisa disesuaikan sama punya teman-teman. Nah, untuk ngecek IP-nya seperti apa? Nah, nanti akan saya beritahukan. Oke. Nah, kalau udah, kita bisa Ctrl-X lagi untuk menyimpannya. Nah, kalau udah, kita bisa cek, ya, bisa cek dengan perintah service proxy. Oke, di sini kita bisa gunakan start, reload, status kayak gitu ya. Kita gunakan dulu statusnya buat lihat statusnya. Oke, nah statusnya udah running. Kalau belum running ya tinggal teman-teman ketikkan service proxy start kayak gitu. Nah, oke, jadi di server yang pertama ini yang kita gunakan sebagai load balancer, kita cukup setting itu aja. Jadi kita nggak perlu install web service, nggak perlu install yang lain-lain, cukup itu aja. Oke, nah kalau udah kita beralih ke server kedua dan juga server ketiga. Oke, nah kita server kedua dulu, kita hidupkan. Nah, di sini saya menggunakan semuanya ya, semuanya menggunakan Ubuntu server. Oke, kita tunggu, dia masih booting. Nah, di sini kita lihat di sini namanya ya, server 2 ulogin. Saya login. Nah, kalau di sini kita cuma perlu install nanti adalah web service kayak gitu. Nah, sebelum itu buat teman-teman yang belum tahu caranya buat ngecek IP, tinggal langsung aja diketikannya ipconfig. Kita enter. Nah, kita bisa lihat di sini IP-nya ya. Inet 172.16.100.145. Nah, ini yang tadi saya gunakan di sini. Di IP server yang kedua ini 145 ini. Oke. Nah, kemudian kalau sudah kita langsung saja install untuk web service-nya. Jadi kita bisa gunakan sudo, kemudian apt get install. Nah, di sini saya akan menggunakan Apache. Jadi untuk Nginx nanti ada sendiri, kayaknya ada settingannya sendiri ya untuk load balancer. Di sini saya akan menggunakan Apache. Jadi kita bisa install sudo apt get install Apache 2. Oke, nah di sini saya Apache 2-nya udah ready ya, udah tersedia, udah saya install. Kalau teman-teman belum install, nanti ada cara instalasinya. Nanti kalau minta konfirmasi untuk ya, tinggal diantar aja, nanti akan terinstall. Nah, berikutnya kita bisa ngecek dia udah terinstall apa belum. Kita bisa gunakan perintah yaitu netstart ya. Netstart, kemudian nah di sini ya, kita bisa lihat di sana portnya yang terbuka. Oh, mungkin dia belum jalan. Kita bisa oke. Netstart nanti. Oke. Nah, di sini baru kelihatan. Sorry tadi nggak pakai sudo. Nah, di sini kelihatan ya. Di sini ada Apache 2 di sana untuk yang port 80. Oke, berarti udah terinstall. Nah, berikutnya kita bisa cek untuk file website kita.
Nah, ini teman-teman bisa upload file-file websitenya pakai FTP ataupun pakai SSH. Nah, di sini untuk tesnya saya cukup ngedit aja ya, ngedit file defaultnya yang ada di index.html. Nah, letaknya itu ada di oke, untuk mempermudah supaya saya nggak perlu ini, saya masuk saja ke root. Nah, kemudian kalau udah kita masuk ke sorry. Nah, di sana ada index.html, jadi file yang akan bisa diakses oleh web nanti itu index.html. Nah, untuk ngeditnya kita bisa gunakan nano, kemudian index.html. Nah, di sini teman-teman bisa edit ya filenya, itu tipenya bisa teman-teman lihat, doc.html public. Nah, di sini akan saya beri nama web server 1. Saya udah edit di sini filenya, web server 1 sebagai penanda. Oke, kalau udah kita bisa X. Oke, nah untuk server yang kedua ini cukup sampai sini karena kita bisa tes ya, kita bisa tes dia udah aktif atau belum. Nah, di sini saya bisa akses tadi 172.16.100.145. Nah, ini oke, ini web server 1. Nah, kemudian kita coba cek yang satunya. Nah, ini harusnya memang belum bisa karena kita belum nyalakan untuk server yang kedua. Oke, nah ini udah bisa, kita tes. Sekarang kita ke server yang kedua. Server yang ketiga, tapi untuk web server yang kedua. Oke, kita tinggalkan dulu yang ini. Kita balik ke home. Kita hidupin yang server ketiga ini. Nah, untuk load balancernya, kita juga perlu cek IP-nya ya. Untuk yang load balancer, nah ini server pertama ini load balancernya. Kita bisa cek juga, karena ini nanti akan kita akses. Nah, di sana IP-nya 172.16.100.142. Nah, kalau kita akses ini harusnya udah bisa. Nah, di sini. Nah, jadi ini kan server pertama tadi ya, server 1 ini. Ini digunakan untuk install tadi load balancernya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ketika saya akses IP punya load balancer ini, dia langsung dialihkan ke web server pertama yang ini. Nah, jadi ini sebenarnya punyanya yang ini. Sama ya, yang 145. Jadi langsung diarahkan ke server yang pertama tadi, ke yang IP-nya 145 ini. Nah, ini, seperti ini load balancer. Nanti ketika yang satunya lagi sudah kita setting, nanti dia akan bergantian. Setelah kita refresh, maka nanti dia akan bergantian ke server yang satunya. Nah, seperti itu. Oke, kita setting dulu untuk server yang satunya tadi, mungkin udah hidup. Ini saya susun biar teman-teman enak lihat. Ini server 1U buat load balancer. Ini server 2U untuk web server yang satu. Kemudian nah ini server 3U untuk yang satunya lagi. Ini untuk yang nah di sini sama seperti tadi ya, seperti server yang 2U. Nah, di sini saya misalkan install tentu kita harus install itu dulu web service-nya tadi ya. Sama seperti yang kedua.
Nah, di sini saya juga sudah install. Buat teman-teman yang belum install, tinggal install. Nah, buat ngeceknya tadi kita ke sudo dulu supaya ke root. Nah, kemudian kita cek. Nah, ini ya, Apache 2, bisa teman-teman lihat di sana. Oke, ini juga udah. Nah, kita bisa cek ke file index.html-nya. Sorry. Ya, udah malam. Nah, di sini saya udah edit juga jadi web server 2. Nah, di sini teman-teman bisa lihat web server 2 ya. Oke, ini web server 2. Udah saya edit untuk mempermudah. Nah, kemudian kita cek IP-nya. Nah, IP-nya adalah 146. Oke, nah ini harusnya juga udah bisa diakses di sini. Oke, jadi ini saya pindah. Ini untuk load balancer. Ini untuk server pertama, ini untuk server kedua. Oke. Oke, ini web server kedua. Ini web server pertama. Nah, ini adalah IP 142, ini adalah IP untuk load balancernya. Lihat teman-teman ya, ketika saya refresh dia kembali ke web server kedua. Ketika saya refresh lagi dia ke server 1. Jadi dia bergantian. Tadi algoritmanya adalah round robin, bergantian. Nah, ketika saya matikan, saya matikan web service misalkan yang IP 145 ini, maka harusnya untuk yang server saat ini udah nggak aktif lagi dan nggak bisa diakses. Misalkan saya matikan, yang tadi itu adalah di server, di server 2 ini. Sekarang di sini saya matikan dengan perintah Nah, saya udah matikan di sini untuk yang server pertama di sini ya, teman-teman bisa lihat server pertama. Maka yang harusnya bisa diakses itu cuma server kedua. Cuma server yang kedua ini. Nah, kita cek di sini. Nah, ini server kedua, ini masih bisa diakses. Nah, untuk server pertama ini harusnya udah nggak bisa diakses. Ini nggak bisa diakses ya. Maka di sini, di load balancernya ini, IP load balancer ini, dia hanya akan terus bisa mengakses untuk web server yang kedua. Nah, jadi dia nggak akan bergantian lagi ke server pertama, karena emang server pertamanya lagi kita matikan. Nah, jadi seperti itu cara kerja load balancer. Saya yakin teman-teman sampai sini udah sangat paham ya cara kerjanya seperti apa. Dan tujuannya pun buat apa, pasti teman-teman udah paham. Nah itu secara simpelnya kayak gitu ya konfigurasi untuk load balancer. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan mudah dan menerapkannya untuk contoh atau untuk pembelajaran ataupun untuk server yang sesungguhnya. Tentu untuk server yang sesungguhnya teman-teman harus melakukan konfigurasi lebih lanjut untuk memperhatikan security-nya juga dan juga keamanannya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman terkait dengan load balancer ini. Ya, semoga bermanfaat. Kalau ada kurang-kurangnya saya mohon maaf karena saya juga masih banyak belajar. Kita ketemu di tutorial tentang server dan juga tentang jaringan di tutorial berikutnya.